It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah takriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisi kehidupan kita, susah, senang, bahagia, kurang bahagia, banyak duit, lagi bokeh, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Ibu Nur langsung senyum-senyum ya kalau. Jangan lupa juga kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi ayah bunda, kenapa harus selalu dipasangkan antara rasa syukur dan bersolawat? Karena Rasulullah pernah bersabda, majelis yang tidak diucapkan rasa syukur, yaitu alhamdulillah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah, maka itu adalah majelis bangkai. Oleh karena itu, biasakan kita kalau kita ada acara keluarga, kumpul-kumpul bersama, dimulai dengan alhamdulillah dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, supaya tidak jadi majelis bangkai. Gitu ya. Ini kan itulah kenapa selalu dibuka dengan bersyukur dan bersolawat. Baik, Ayah Bunda apa kabar hari ini? Bu Zaliah sehat ya Bu ya? Bu Diah Puspo di Tegal, Pak Komar, Bu Murdaningsih, Ibu Safera, Ibu Nur di Kaltara, Bu Nur Hayati dari Mamuju. Nih Kaltara sama Mamuju satu wilayah kan? Kalimantan. Oh beda ya? Oh beda. Mamuju Sulawesi Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. Oh Sulut. Oh iya ya, Kaltara Kalimantan ya. Astagfirullahaladzim. Maaf. Beda pulau. Nggak konsen ini kayaknya. Harus minum dulu. Ibu Lestari Ningsih di Cikampek, Ibu Balkis di Bekasi, ya. Ibu Lulu Sugiharti di Malang, Bu Wiwi Indah kayaknya di warung, bukan di mana. Bu Wiwi, Ibu Elmi Parida di Lumajang, Ibu Wiwi Bogor, Ibu Sri Mulyani di Gorontalo, Ibu Nonot Batam, Pak Nonot kayaknya ini tadi saya lihat bapak-bapak, Ibu Siti Arifah, Ibu Silvira di Bukit Tinggi, Ibu Umi Intan Sari di Yogyakarta, Ibu Lia di Garut, Ibu Widarti di Yogyakarta juga ini, Masya Allah. Ibu Gusnimar di Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi, Ibu Meta juga di Bukit Tinggi ini. Ya tetanggaan ini. Bu Susinah di Bogor, Bu Nur Amalia, Bu Salpianti. Oh, banyak sekali Masya Allah. Masya Allah semuanya hari ini banyak yang open camp. Ibu Eni, Bu Santi, Bu Dwi Wahyu, Umi Hanifah, Bu Putri, Fitri Sijunjung, Irma Yunita, Ani Hartono, Osmalina, Bu Yeni, Bu Sarwati di Rembang, Bu Rina, Bu Dian, Bu Nani, Bu Istikhoroh, Ibu Istikhoroh ya berarti ya. Ibu lagi memilih Ibu ya. Di Jogja saya kenal Ibu Istirohah. Di sini ada Ibu Istikharoh. Oke. Ibu Nurasia Iskandar. Saya pikir Ibu Nurasia Uno. Bukan ya. Ibu Nurasia Iskandar. Ibu Sri Sugianti, Ibu Nur Kaltara, Bu Yeni, Bu Yuli, Pak Gria Berkah, Ibu Rima, Pak Sofian di Tangsel. Namanya pakai Gria Berkah. Ibu Nisma di Pasuruan, Bu Rima. Oke. Bu Ineke, Bu Fitri Hambasi di Cilegon, Masya Allah. Bu dari Dompu, dari Bogor keluar semua, Masya Allah, Masya Allah. Semangat semuanya, semangat. Siap. Ayah bunda semua, malam ini kita akan mendiskusikan tentang hidup produktif, ya, sesuai dengan ayat-ayat Quran. Ayah bunda, ayat pertama yang ingin saya sampaikan, tapi saya pikir nggak perlu dibaca lah ya. Saya yakin semuanya hafal. Ya, surat Al-Insyirah ayat 7. Surat 100
surat 94 ayat 7. Saya yakin semua hafal ya. Fa'idza faragta fangsab. Fa'idza faragta fangsab. Kalau sudah selesai satu urusan, maka lanjutkanlah dengan urusan lain dengan tekun. Nah, ini dia. Jadi ayah bunda, kata-kata ayat pertama yang ingin saya sampaikan adalah perintah bekerja keras itu adalah perintah Allah ya. Perintah bekerja keras adalah perintah Allah. Jadi jangan diadu antara bekerja keras dengan tawakal. Tawakal sama bekerja keras ini dua hal berbeda. Hari ini banyak orang yang bilang saya tawakal aja Ustadz, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu namanya males. Beda ya. Orang yang tawakal itu adalah orang yang sudah bekerja keras. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Ya. Makanya lihat pengertian tawakal. Saya coba mengutip ya. Coba mengutip surat Al-Anfal. Ya, surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Boleh Bu Zaliyah Abu Bakar. Surat 8 ayat 2 dan 3. Silakan Bu, yang ada uzur harus keluar Zoom nggak apa-apa. Nanti kan bisa masuk lagi. Silakan Bu Zaliyah Abu Bakar surat 8 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, Barakallahu fiik. Taufik Barakah. Surah Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 ya Ustaz. 2 dan 3. Oh, 2 dan 3. Oke. Ayat 2. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Oke. Yaitu, ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Ya. Makasih Oke. Ustaz, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Oke, ayah bunda lihat. Di ujung ayat 2 Allah bilang kepada Tuhan mereka bertawakal. Siap, apakah itu tawakal? Ya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Wa ila rabbihim yatawakkalun. Apa itu tawakal? Yaitu orang-orang yang tetap yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa artinya? Orang tawakal itu tetap sholat, tetap berzakat, tetap memberikan manfaat, tetap jaga hubungan, tetap menebar manfaat. Ya, itu orang tawakal. Tawakal itu bukan lebah-rebahan aja di rumah. Udah, saya tawakal aja Ustadz, rebahan. Itu bukan tawakal. Tawakal itu tetap sholat. Sholat secara umum adalah aktivitas memperbaiki diri. Ya, kita tetap upgrade diri, tetap menambah ilmu. Ya, kok bisa dibilang aktivitas memperbaiki diri? Iya, karena kan sholat itu kan khusyuk tidaknya kan tergantung diri sendiri. Betul nggak? Ngerti apa enggaknya tergantung diri sendiri. Benar nggak? Ini kalau sholat secara ritual, betul nggak? Sholat secara ritual, khusyuk tidaknya tergantung keterampilan diri sendiri. Mau upgrade diri sendiri apa enggak? Ngerti bacaan apa enggaknya tergantung diri sendiri. Ya kan? Kan nggak tergantung sama sebelah kan? Sebelah baju kuning Ustadz, jadi saya nggak khusyuk. Bisa nggak gitu Bu? Kecuali kalau sebelah bau ketek, lain cerita ya Bu ya. Ustadz sebelah bau ketek baru nggak khusyuk. Ya ini lain cerita nih. Ya kan? Tuh. Ya. Jadi ayah bunda, satu hal yang harus dipahami, sholat itu adalah aktivitas menjaga diri dan aktivitas menjaga hubungan. Aktivitas memperbaiki diri dan aktivitas menjaga hubungan. Meskipun hari ini tuh tadi ada yang udah bilang, Ustadz saya mau kerja tapi belum dapat, ya tetap dong upgrade diri, ya tetap upgrade diri. Meskipun kerjanya belum dapat, upgrade diri dulu. Apa saja? Oh Ustadz dananya nggak ada kan? Upgrade diri nggak semua harus bayar ya, nggak semua harus bayar. Kami di Masjid Asa sedang merencanakan pelatihan cuci AC. Tuh. Jadi kalaupun hari ini belum dapat kerja, ayo belajar yuk, belajar cuci AC yuk. Siapa tahu nanti udah punya keterampilan cuci AC, kita carikan muhsininnya yang mau kasih modal buat kompresornya dan lain-lain. Nanti tinggal kita buka tuh, ya jasa cuci AC. Iya, karena pikirannya kerja melulu sih. Kan kalau nggak bisa kerja sama orang lain, bisa membuat lapangan kerja, bener dah. Kenapa? Kan yang kedua, tetap zakat, tetap bermanfaat buat orang lain.
Sudah usia pensiun tidak ada yang terima kerja, Ustadz. Ya, kalau sudah usia pensiun berarti kita bikin pekerjaan buat orang lain, ya, bikin usaha. Mungkin yang bisa masak, yang bisa bikin makanan, bisa jualan, nanti bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi, yang namanya tawakal itu adalah orang-orang yang tetap menjaga hubungan dengan manusia, tetap memperbaiki diri, itu, ya, tetap mengupgrade diri dan tetap bermanfaat buat orang lain. Itu tawakal itu namanya. Jadi bukan rebahan di rumah ya. Dan tawakal itu kan terjadi setelah kerja, setelah kita beraktivitas. Masa nggak ngapa-ngapain langsung tawakal? Ini mah males, bener nggak? Ya kan? Jadi yang namanya tawakal itu setelah. Tuh. Coba kalau dibalik lagi ya, diulangi lagi surat 8 ayat 2. Ya. Surat surat 8 ayat 2 itu tawakal itu setelah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, setelah dia berjuang untuk terus ingat kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, jika dibacakan ayat-ayat Allah tambah kuat imannya, tambah yakin. Baru dia tawakal wa ila rabbihim yatawakkalun. Jadi tawakal itu bukan bukan sebelum kerja, setelah kerja, ya. Sebelum kerja ada bibit, udah ada mental tawakal. Setelah melakukan kerja apapun hasilnya kita tetap tawakal. Apa bukti tawakal? Tetap memperbaiki diri, tetap upgrade diri dan tetap bermanfaat buat buat orang banyak. Ya, itu ya, dapat sesuatu ya tentang tawakal ya. Ya. Wah, muncul nih keluhan-keluhan lain, kerja tapi gaji hanya numpang lewat. Ya, bersyukur dulu, itu ada masalah yang harus diperbaiki ya. Nanti kita beresin belakangan. Oke. Yang kedua sekarang ayah bunda, bagaimana sih supaya kita bisa bisa produktif di jalan Allah? Kita bisa produktif di jalan Allah. Pertama, jadikanlah semua aktivitas kita sebagai bentuk ibadah. Betul nggak? Ya, ini nomor satu ya. Nomor satu, jadikanlah semua aktivitas kita sebagai bentuk ibadah. Yang namanya ibadah ditujukan buat siapa? Yang namanya ibadah ditujukan untuk siapa? Karena Allah. Nah, ini dia. Ingat sholat kita selalu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya kan hanya untuk Allah kan? Lillah, lillahi ta'ala. Oleh karena itu kalau hari ini kita jadikan pekerjaan kita, aktivitas kita, dagang kita untuk Allah, maka maka silakan Budiah baca surat 9 ayat 105. Surat 9 ayat 105. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Oke. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Bu. Lihat. Ayah Bunda di highlight kalimat pertamanya. Wa quli malu fasayarallah, dan katakanlah, bekerjalah kamu untuk nomor satu itu dilihat Allah, Bu. Kerja itu nomor satu untuk dilihat Allah, ya. Makanya kita lillah kan, ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau mau produktivitas kita meningkat, nomor satu kerja itu untuk dilihat Allah. Kalau kerja untuk dilihat manusia, kalau nggak ada yang lihat, jadi males, betul nggak? Kalau kerja untuk dapat pujian manusia, kalau nggak ada yang muji, nanti jadi nggak mau kerja. Betul nggak Bu? Ya kan? Bantuin yuk, kita bantuin angkat beras. Kok sepi banget, nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang foto-foto, nggak ada yang posting. Jadi males ngangkat beras ya Bu. Benar nggak? Ya kan? Coba. Tuh. Jadi nomor satu sebetulnya, lihat. Kalau mau produktivitas tinggi, satu hal harus karena Allah, untuk dilihat Allah. Baru nanti tuh berikut-berikutnya akan dilihat Rasul-Rasulnya, utusan-utusan Allah, baru dilihat orang-orang beriman. Tuh. Jadi ayah bunda yang hari ini masih kerja, gajinya mungkin masih di bawah UMR. Ustadz kok saya kerja, gaji saya masih di bawah UMR. Udah, kerja aja dulu yang serius, ya, untuk dilihat Allah. Nanti Allah datangkan tuh orang-orang beriman. Utusan-utusan Allah akan datang untuk melihat kita. Tuh.
Bisa jadi memang rezeki kita bukan di situ, yang gedenya bukan di situ, ya kan? Ya, bisa jadi itu kalau bahasanya orang tuh batu loncatan doang, ya. Batu loncatan di situ, gajinya nggak seberapa, tiba-tiba datang utusan Allah, entah itu siapa, entah orang baik, orang soleh, kok lihat dia kerjanya baik banget ya, sholatnya tetap baik, rajin, tapi kerjanya serius, bagus. Udahlah, saya mau hijack aja dah kerja di tempat saya, gajinya saya naikin coba. Bisa nggak Bu begitu? Ya, bisa. Jangan takut. Loh, ya. Jadi yang nomor satu harus diingat adalah kerja untuk dilihat Allah. Karena kerja maunya untuk dilihat Allah, maka lihat Pak Komar silakan baca surat 22 ayat 31. Wah, ada pertanyaan sulit nih. Sabarnya berapa lama ya Pak? Sampai sabar. Nanti kita kita artikan sabar ya. Kita artikan sabar ya. Silakan Pak Komar, surat 22 ayat 31. Surat Al-Hajj ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Beribadalah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Komar. Lihat. Ini pertanyaan-pertanyaan menarik ntar kita bahas ya belakangan ya. Eh, Bekerja beribadahlah kamu dengan ikhlas tanpa menyekutukan sesuatu. Ingat, kalau kerja mau produktif, kalau hidup kita mau produktif, maka kerja harus jadi ibadah. Ya, kerja harus jadi ibadah. Dan yang namanya kerja harus jadi ibadah. Yang namanya ibadah harus ikhlas karena Allah, tanpa dipersekutukan dengan sesuatu. Kerjalah dengan sepenuh hati tanpa dipersekutukan dengan sesuatu. Nah, sekarang saya tanya Pak Komar nih. Pak Komar, yang namanya kerja itu biasanya dipersekutukan dengan apa, Pak Komar? Dipersekutukan dengan apa? Sekutu itu ada pembanding ya. Duit, betul. Dengan gaji. Benar nggak Pak Komar? Ah, saya kerjanya segini aja dah. Soalnya gajinya cuma segini. Tuh. Kerja itu harus penuh hati, jangan mikirin gaji. Gaji itu urusan rezeki. Kalau Allah mau kasih banyak, bisa apa enggak? Kalau Allah mau kasih banyak, bisa apa enggak? Bisa. Kalau Allah mau kasih gaji dari tempat lain, bisa apa enggak? Bisa. Tuh. Meskipun gaji kita di kantor cuma 2 juta misalnya. Tapi Allah bisa kasih 6 juta enggak dari tempat lain? Bisa, jangan khawatir. Terlalu mudah bagi Allah. Tuh tulisannya Bu Zalia tadi. TMBA. Terlalu mudah bagi Allah. Makanya hari ini kalau mau produktif satu ya. Yang kedua, setelah kerja untuk dilihat Allah, sekarang kerjanya itu harus sepenuh hati. Jangan disekutukan dengan apapun. Ibu-ibu yang hari ini jadi mengabdi sama suaminya. Mengabdi sama suaminya, taat sama suaminya, jangan disekutukan dengan apapun. Biasanya disekutukannya dengan apa, Bu? Dengan uang bulanan. Ya kan? Uang bulanannya cuma segini, Ustaz. Jadi segini aja dah. Tuh. Nggak boleh, Bu. Karena kita bertransaksi sama Allah ya. Tuh. Kita itu bertransaksi sama Allah, bukan sama manusia loh. Bukan cuma sama manusia. Kalau ada dikencengin suaranya nih, Bu. Ada suaminya nggak di sebelahnya? Ya, biar kedengeran ini. Tuh. Ya, soalnya saya tahu juga ada yang suka ngaji, terus dikencengin suara saya tuh biar suaminya denger. Bener, Kang Rifki bener ini. Saya nggak ngomong, tapi saya nggak ceritain siapa ya, gitu. Tuh, pindah suaminya. Tuh, disuruh pakai headset. Enggak, memang betul. Ibu-ibu ya, ayah bunda, saya harus jujur bilang, yang harus rajin menuntut ilmu itu suami loh sebetulnya. Karena istri itu kan tugasnya taat sama suami ya. Dan suami harus bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap 4 perempuan kan. Satu istrinya, anak perempuannya, saudara kandung perempuannya, dan ibu kandungnya. Tuh, kalau sudah tidak ada bapaknya. Tuh. Jadi kita itu harusnya banyak menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita nanggung orang. Bener nggak? Gimana sih nanggung resiko orang tapi nggak tahu ilmunya gimana ceritanya? Coba. Kemarin ada laki-laki mau nikah datang ke rumah saya minta 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 apa tadi malam ada
call call conference, call conference. Ustadz mau nanya dong, Ustadz. Katanya menikah itu menyempurnakan iman. Tuh. Ya, tugas Ustadz untuk membuat suami itu mau aja, bukan suami saya, kok tugas saya. Ya. Jadi semalam call conference tuh, Ustadz, saya katanya menikah itu menyempurnakan setengah iman ya, sebagian dari iman. Benar nggak Ustadz? Saya tanya dulu. Saya tanya balik, Bu, kakak, emang kakak kan betul nikah itu menyempurnakan setengah iman kita. Nah sekarang pertanyaannya, setengah imannya udah punya apa belum? Lah kalau setengah imannya nggak punya, terus yang disempurnakan apaan sebenarnya gitu? Dia mikir, iya juga ya, coba. Ya kan? Menikah itu menyempurnakan setengah iman. Lah yang setengah imannya udah punya belum? Gitu. Nah, jadi ayah bunda ya, nih memang nih setengahnya belum ada apa yang mau disempurnakan coba. Ntar bingung begitu nikah bingung. Ya. Jadi ayah bunda, hari ini sebetulnya yang harus rajin ngaji memang suami. Kenapa? Karena suami itu menanggung, ya, menanggung orang. Laki-laki yang kemarin datang ke saya juga saya bilang, ente udah punya ilmunya belum? Menikah itu menanggung dosa istri loh. Udah tahu ilmunya enggak? Tuh. Jadi harus banyak ngaji nih bapak-bapak, jangan sibuk nyari duit doang. Ya. Kenapa? Karena memang dia menanggung dosa. Kencengin ya Bu ya, kencengin. Ada dalilnya nggak? Ya ada semua dong Bu. Ada semua. Dari 17 atau 19 ya Bu. Dari 17 atau 19 saya lupa ya. Dari 17 ayat tentang percakapan orang tua dengan anak. Ya. Yang ngomong eh, 14 itu adalah bapak yang ngomong sama anak. Ya. Bapak yang ngomong sama anak. Sisanya ibu tuh cuma dua kalau nggak salah. Jadi bapak itu punya tanggung jawab yang besar. Kalau baca surat 18 ayat 82, surat 18 ayat 82 boleh ya, Bu Murdanisi di Bandar Tinggi. Silakan 1882. Gimana kalau udah diajak ngaji nggak mau ngaji Ustadz? Dibacain Yasin, Bu. Enggak, bercanda, bercanda ya, bercanda. Silakan Bu Murdanisi ya, 1882, silakan. Baik, Ustaz, sebentar. Surat 1882, silakan. Ayat 82 ya Ustaz ya. Ya, betul Bu, ya. Sudah ketemu Bu? Ini masih dicari Ustaz, maaf Ustaz. Yang di layar Betul Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya seorang yang solih. Nah, stop di situ ya Bu. Nih, saya mau kasih tahu di situ aja tuh. Lihat, kalau bapaknya kan disebut tuh ayahnya Bu ya. Ayahnya adalah ayah yang soleh. Kalau kalau bapaknya orang yang soleh, anaknya itu akan dijaga sama Allah Bu. Bahkan Allah perintahkan Nabi untuk menjaga harta anak yatim yang bapaknya orang yang soleh. Tuh. Jadi sebetulnya fungsi ayah itu apa besar sekali. Jadi jangan sampai ayah ini, bapak ini, suami ini nggak ngaji nih. Gimana anak mau dijaga sama Allah kalau ayahnya tidak soleh? Ya Bu ya, gitu. Saya mau ngasih tahu itu tuh Bu. Silakan diterusin Bu ayatnya biar sempurna. Baik, Ustaz. Maka Robmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Robmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Ya. Terima kasih Bu Murdanisi ya. Jadi ayah bunda, memang tugas suami itu harus belajar. Jangan sampai nggak belajar. Kita ini menanggung orang, tapi kalau nggak tahu ilmunya gimana cara nanggungnya? Ya, jangan pikir dengan ngasih duit tugas selesai soalnya. Ya, jangan pikir dengan ngasih duit tugas selesai. Oke, kita lanjutin dulu ya.
Kalau kita orientasinya ibadah, maka bekerjanya itu harus ikhlas sepenuh hati, tidak dipersekutukan. Yang kerja kantoran tidak dipersekutukan dengan gaji, yang jadi ibu rumah tangga tidak dipersekutukan dengan uang bulanan, yang jadi suami tidak dipersekutukan dengan pelayanan istrinya. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Karena kita bertransaksi hanya dengan Allah saja. Tuh, kalau mau produktif harus gitu. Ya. Berikutnya apa lagi? Boleh Bu Safera di Salatiga. Baca surat 73 ayat 8. Ini masih berkaitan dengan supaya produktif harus kerja itu untuk ibadah. Oke? Surat 73 ayat 8, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Muzammil ayat 8. Ya. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Oke. Terima kasih Bu Safera. Lihat. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingatlah Allah banyak-banyak, ya. Ingatlah nama Tuhanmu dan beribadahlah sepenuh hati. Coba Bu. Kerja sepenuh hati, ibadah sepenuh hati. Tabattal tabtila sebetulnya arti sesungguhnya ya Bu. Arti sesungguhnya itu adalah tabattal itu berefek kepada diri, tabtila berefek kepada orang lain. Tuh. Jadi kira-kira ibadah apa yang berefek kepada diri dan berefek kepada orang lain? Coba. Ya kan? Berarti kan bukan sholat tahajud sebetulnya ya, betul nggak? Sholat tahajud kan berefek pada diri, belum tentu ke orang lain. Belum tentu kan, belum tentu langsung ya artinya ya. Tuh. Jadi yang namanya bertabatal tabtila adalah aktivitas yang terasa manfaatnya oleh orang lain ya, bisa zakat, bisa infak ya, berbuat amal baik, amal soleh, yaitu produktivitas tadi. Tuh. Makanya lihat, inilah yang menarik ya, inilah yang menarik. Kita pengen jadi orang soleh, sementara masuk surga itu Kang Rifki karena rahmat Allah kan? Ada hadisnya bilang begitu kan? Masuk surga karena rahmat Allah. Kita pengen jadi orang soleh. Sementara masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu dekatnya sama orang soleh apa sama orang muhsin? Orang baik. Soleh sama muhsin sama-sama baik ya Bu ya. Muslih sama muhsin sama-sama baik. Tapi beda nih Bu. Kita baca ayatnya ya Bu. Bu Sarwati baca di Rembang. Baca di Rembang. Bu Sarwati di Rembang baca surat 7 ayat 5-6. 756. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, Bu, itu orang yang berbuat kebaikan. Bahasa Arabnya apa Bu di situ, Bu? Bahasa Arabnya 50 tuh. 56 tadi. Muhsinin. Muhsinin, Bu ya. Lihat. Muhsinin, bukan muslihin. Saya nggak bilang muslihin itu nggak masuk surga ya. Nggak. Kita itu harus punya dua sisi, Bu. Sisi kebaikan ke dalam, sisi kebaikan keluar. Soleh itu ke dalam. Muhsin itu keluar, gitu loh. Ya kan? Makanya sholat pasangannya zakat. Sholat itu kan muslihin kan, jadi orang soleh. Zakat jadi muhsinin, bener nggak? Iman itu soleh. Amal soleh itu muhsinin Bu, bener nggak? Jadi kalau jadi orang soleh itu harusnya jadi orang yang baik ke dalam, baik keluar. Itulah yang dimaksud di surat 73 ayat 8 tadi yang dibaca sama Bu Safera. Tabattal tabtila, berefek pada diri sendiri dan berefek kepada orang banyak. Nah itu Bu. Makanya kita harus produktif dalam Islam. Tuh, ya. Kita berefek kepada diri, berefek kepada orang banyak. Jadi kalau ada orang Islam pakai gamis, pakai peci, itu manfaatnya harus terasa di lingkungan, Bu. Jangan sampai sama lingkungan nggak disukai coba. Ah, pelit tuh orang tuh. Jilbabnya doang panjang. Nah, kan nggak ada efek berarti ya, Bu. Bener nggak? Wah, pelit tuh orang tuh. Cuma sorbannya aja lebar. Kan gitu. Ya, Bu. Ya, jangan sampai kita hari ini jelek nama baik kita gara-gara soleh ke dalam tapi tidak baik keluar gitu loh. Ya, ya gitu ya. Jadi itulah dia kenapa wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal itu berefek kepada diri sendiri, tabtila berefek kepada orang luar, kepada pihak luar.
Ini yang pertama, bagaimana kita bisa produktif kalau kita menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Oke. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Satu ayat saja, nggak usah banyak-banyak, Bu. Kerjaan kita, ibadah kita harus selalu jadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, silakan baca Ibu Nisma di surat 5 ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Silakan. Lima tiga lima ya Ustadz? Betul, Bu. 5 ayat 35. Oh ini aja, udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah atau berjuanglah di jalan Allah agar kamu beruntung. Oke. Terima kasih, Bu Nisma. Sama-sama. Lihat. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Ya, ilaihil wasilah. Carilah cara untuk mendekat kepadanya. Tapi ini ayat suka dipelesetkan, carilah perantara untuk mendekat kepada Allah. Ya, nggak, bukan begitu ya. Tafsirnya nggak gitu. Ya, karena mohon maaf nih, ada orang yang pakai ayat ini untuk jadi tawasul, jadi tawasul. Kalau tawasul dengan amal soleh boleh ya. Tawasul sama orang hidup yang minta doa boleh. Tapi kalau tawasul sama orang meninggal nggak bisa ya. Karena orang meninggal itu udah selesai urusannya. Ya. Jadi ayat ini adalah bagaimana kita mencari cara untuk mendekat terus kepada Allah. Jadi kerjaan kita, produktivitas kita, aktivitas kita, mau dagang, mau kerja, mau mau bisnis, mau ngajar, mau jadi ibu rumah tangga, ya, mau jadi MC sekalipun, itu harus jadi aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nih yang kedua nih. Karena kalau kita niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, wah produktivitas kita kan akan nyari terus kan. Selesai nge-MC ngapain lagi nih? Wah, saya jadi bapak gendong anak dah. Dengan cara gendong anak ini mendekatkan diri saya kepada Allah sebagai bentuk ya, bentuk pengabdian kan. Udah dikasih amanah ya saya rawat. Betul nggak Kang Rifki? Ya kan? Tuh. Makanya saya kalau disuruh ngisi kajian tuh semangat, Bu. Ini bukan soal apa-apanya, bener. Ada ibu-ibu di kampung tuh ya, di musola. Ustadz, saya nggak bisa ngasih apa-apa, tapi Ustadz besok bisa ngisi kajian nggak? Siap, saya datang ngisi kajian. Kenapa? Karena buat saya ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap, Ibu ya, ini apa ya? Saya harus apa? Tahadus bin nikmah. Saya harus bersaksi kepada Allah bahwa setiap kali ngisi kajian, Bu, saya selalu dapat ayat-ayat yang di luar dugaan Allah pahamkan ke saya, lalu saya tabayunkan ke guru saya, akhirnya jadi tema tuh, Kang. Jadi tema buat pengajian bulan depan tuh ke tempat lain tuh coba. Jadi kadang-kadang pengajian itu datangnya dari acara-acara kayak gini nih. Senin pagi di rumah Muslim tiba-tiba dapat ayat, wah ini jadi materi nih, keren nih coba. Jadi materi itu bisa. Kalau sebulan ada 40-50 kajian tuh 50 kajian isinya itu semua Kang Rifki. Coba dari satu itu. Tuh, ya. Nah, ini dari Meaningful Ways dapat materi, saya sampaikan lagi tuh begitu. Inilah caranya Allah memandaikan saya kan dengan cara Allah. Jadi saya tuh terkesima dengan caranya Allah memberikan ilmu kepada saya. Makanya ini harus jadi aktivitas mendekatkan diri kepada Allah. Dua ya, jadi ya Bu, yang pertama kerja harus jadi ibadah, produktivitas kita harus jadi ibadah. Yang kedua harus jadi cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir Bu, ya yang terakhir kerja, bisnis, usaha, jadi ibu rumah tangga, jadi suami, itu harus jadi bentuk rasa syukur, bukti rasa syukur, ya, bukti rasa syukur. Kita baca ayatnya di surat 34 ayat 13. Ibu Nila Hulman boleh, surat 34 ayat surat 34 surat Saba ayat 13. Ibu Nila Hulman bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sadaqallahul azim.
Jazakumullah terima. khair, Ustaz. Wayaki Bu Nila, silakan. Silakan. Terima kasih banyak Bu Nila ya. Eh, lihat, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bukti rasa syukur, sebagai bentuk syukur. Tuh. Malu ala Dawuda syukro. Tuh, bekerjalah sebagai bukti syukur. Jadi aktivitas kita ini harusnya sebagai bentuk syukur, Bu. Rasa syukur saya Allah kasih sedikit ilmu dibagikan. Rasa syukurnya Kang Rifki hari ini mau jadi MC, kan begitu ya. Rasa syukurnya ibu hari ini dapat rezeki dari Allah, dapat nikmat dari Allah. Jadilah istri yang baik, istri yang taat. Rasa syukur terhadap rumah. Jadi pel dengan rasa syukur, Bu. Jangan dipelnya sambil ngeluh. Kadang-kadang ngepelnya sambil ngeluh ya. Capek nih, berantakan lagi. Numpain kopi lagi si bapak nih. Ya, surat 34 ayat 13 Bu Sarwati. Ya, surat Saba ayat 13. Jadi kalau tiga ini bisa dijaga, insya Allah kita bisa produktif. Bisa produktif. Oke? Satu, jadikan ini sebagai bentuk ibadah. Dua, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, sebagai bentuk rasa syukur. Dan ini semua harus dikemas dengan satu apa namanya? Satu pengakuan di hadapan Allah. Kenapa kita seproduktif itu? Karena ini semua adalah titipan Allah. Badan, pikiran, kepala, tangan semua adalah milik Allah yang kita cuma disuruh manfaatin doang. Betul nggak? Disuruh memanfaatkan saja kan? Coba Kang, misalnya gini nih, mohon maaf ya. Ini tapi contohnya nggak bagus nih. Kang Rifki saya kasih cincin gitu, atau saya kasih baju. Kita seneng nggak kalau baju itu dipakai sama Kang Rifki? Seneng dong, bener nggak? Senang, Ustaz. Seneng tuh, iya. Nah Allah kira-kira kalau Allah titipin otak, titipin mata, titipin tangan ke kita, paru-paru dan badan semua. Lalu Allah seneng nggak kalau paru-paru ini semuanya dipakai untuk hal yang baik? Kira-kira seneng nggak? Senang. Seneng. Nah, jadi kita melakukan ini semua sebagai bentuk deklarasi kepada Allah. Ya Allah, saya bikin ini semua sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Karena ini semua kan milik Engkau ya Allah. Ya harus saya buktikan penggunaannya kepadamu lagi. Dalilnya apa? Dalil yang kita pakai yang paling nancep ya Bu. Boleh Bu Zaliyah. Surat 19 ayat 64. Ini apa covernya ini semua. Covernya silakan. Surat 19 ayat 64. Bentar, Ustaz. Enggak, Bu. 1964. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 64. Dan tidaklah kami, Jibril turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Bu Zaliyah. Lihat. Ya, Ayat ini jelas silakan. banget. Milik Allah yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, dan yang ada di antara keduanya. Nanti Ibu, habis ini kalau nggak hujan, berdiri depan rumah, Bu. Ngadep ke depan rumah. Di depan rumah Ibu bilang, wah ini milik Allah. Di belakang milik Allah. Di antara keduanya milik Allah semua. Berarti badan ini, baju ini, peci, mata, tangan, mulut, punya siapa, Bu? Punya Allah semua, bukan punya kita. Lalu kalau nanti pas kita kembali kepada Allah, Allah tanya, mata sudah dipakai buat apa, Ndra? Mulut sudah dipakai buat apa, Ndra? Kita mau jawab apa, Bu? Nggak ngapa-ngapain ya Allah. Cuma tidur doang ya Allah. Kira-kira Allah marah apa enggak kira-kira? Ya. Tuh, ya. Jadi jangan sampai kita pulang ke Allah nggak punya legacy. Jangan sampai kita pulang ke Allah nggak punya pengakuan di hadapan Allah. Ya Allah, tanganku sudah aku pakai buat ngasih makan anak yatim. Ya Allah, mataku sudah aku pakai buat ngajar Quran. Mulutku sudah aku pakai untuk menasehati orang dengan yang baik-baik. Ya Allah, lidahku sudah aku pakai untuk menyampaikan yang baik-baik, bikin makanan yang enak-enak dengan ikhlas untuk suamiku ya Allah. Itu harusnya begitu semua. Tuh, ya. Jadi ibadah mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua karena rasa syukur itu harus dibungkus oleh satu pengakuan bahwa semua ini milik Allah dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada waktu untuk bertanya jawab silakan.
Masya Allah, jazakallah khair Ustadz atas Oh ya, ilmunya pada malam hari ini luar biasa. Ternyata produktif itu sesuai Al-Quran tadi ya poinnya 3 ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di akhir. Oke, baik ayah bunda semua, karena memang ini kita masih ada waktu ya untuk sesi tanya jawab. Yang masih resen-resen ya, yang masih resen-resen untuk membaca ayat suci Al-Quran dari Ustadz Indra mohon diturunkan dulu ya, karena ini sesinya Q&A gitu ya. Tapi sebelum itu Rifki mau informasikan dulu bahwasanya nanti insya Allah di tanggal 7 dan 8 Februari kita akan belajar bareng Ustadz Indra ah, di kelas eksklusifnya beliau. Ada judulnya The Power of Words, menata lisan sesuai teori Al-Quran. Nah, nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana menata lisan kita, menata bahasa kita sesuai dengan teori Al-Quran. Nanti insya Allah di sana kita akan belajar secara spesifik dan tanya jawab selama 2 hari di tanggal 7 dan tanggal 8. Untuk itu barangkali ayah bunda yang baru tahu informasinya atau yang belum daftar, langsung aja daftarkan di link yang sudah di-share sama teman-teman admin di kolom komentar. Nah, gitu informasinya. Baik, izin ayah bunda semua yang mau bertanya nih ya, yang mau bertanya seputar produktivitas ya pada malam hari ini, monggo kita utamakan yang di raise hand dulu. Ada Umi saya nih ya, Bunda Hajah Endah Firtansyah. Monggo, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik, Gurunda Ustadz Indra Firmansyah yang Barakallah. selalu menginspirasi saya. Ingin ditanya Ustadz, Masya Allah. untuk produktif nih ya, di lapangan lah istilahnya, di kehidupan kita sehari-hari itu suka ada suatu tantangan hidup yang mesti kita jalanin. Kebetulan saya kan di jual beli ya, dagangan. Suka ada orang yang tanpa izin masuk ke lapak saya gitu loh, Ustaz. Akhirnya membuat saya suka kesel nih orang kok nggak ada ininya ya gitu kan, nggak ada attitude-nya gitu. Akhirnya kebetulan tadi pagi saya rasanya capek sekali hari ini. Mohon maaf, Ustaz. Jadi tadi agak telat saya istighfar, akhirnya sama Allah dilelapkan tidur ya. Apa ya itu Ustaz, itu jadi udah gitu dia seperti membuat saya kesal terus gitu. Oh ya udahlah gimana ya tuh bilang, ya Allah nih orang kok nggak ada rasa sama saya tuh, nggak ada rasa menghargai sekali gitu. Lainnya Siap. besok saya jualan apa enggak gitu. Ini kan turun terus produktif saya gitu loh, Tat. Nah, bagaimana untuk membangkitkan itu, untuk mensyukuri yang seperti Ustaz tadi bilang kan, gitu, mendekatkan diri wa Allah, bersyukur gitu kan. Terima kasih Ustaz yang selalu inspirasi saya. Mohon maaf Ustaz. Ya, Baik, sudah insyaallah. saya hadap. Terima kasih barakallahu fiik, mohon kajiannya. Amin. Siap. Terima kasih Bu semua atas izin Allah ya Bu ya. Yang kedua, yang pertama Bu, manusia itu akan selalu diuji Allah ya. Ujian pertama itu ujian supaya kita terus ingat sama Allah. Ada di surat 7 ayat 168. Itu ujian manusia tujuannya supaya apa? Supaya kembali kepada Allah Bu. Surat 7 ayat 168. Lalu setelah dia kembali kepada Allah, maka dia akan diuji kembali untuk membuktikan keimanannya. Ada di surat 29 ayat 2. Makanya orang kalau sudah bilang, saya sudah beriman, siap-siap diuji kembali. Saya sudah tobat, siap-siap diuji kembali. Saya sudah berusaha sabar, saya akan diuji kembali, Bu. Tuh. Dalilnya surat 29 ayat 2. Apa sih ujian itu? Itu ujian pembuktian. Ujian pembuktian ada di surat 47 ayat 31. Ya Bu ya, itu dicatat aja tuh. Pertama surat 7 ayat 168, nanti nyambung ke surat 29 ayat 2 sebagai pembuktian di surat 47 ayat 31. Tuh. Ya. Nanti kalau Ibu lulus di ujian pembuktian, maka ibu akan masuk yang namanya ujian naik kelas.
Ujian naik kelas itu ada di surat Al-Muluk ayat 2, surat 67 ayat 2. Jadi yang namanya ujian nggak ada berhentinya, Bu. Kayak ibu tadi kan, "Oh, kok saya jadi emosi melulu?" Iya, karena ibu, Allah mau ngangkat derajat ibu supaya ibu nggak emosian. Caranya gimana sih supaya ibu nggak emosi? Ya dipancing emosi terus. Lama-lama kan ibu jadi biasa tuh. Iya kan? Iya kan? Kan orang kalau yang surat kedua apa? Surat 29 ayat 2. Saya ulangi ya. Surat pertama itu surat 7 ayat 168. Konekin ke surat 29 ayat 2. Ya, surat 4731. Surat 67 ayat 2. Jadi kalau ibu sering emosian, maka cara menghilangkan emosian ya apa? Ya dikasih emosi terus, Bu. Lama-lama ibu jadi biasa. Apa iya Ustadz begitu? Betul begitu. Karena Allah bilang kan. Allah bilangnya di surat 3 ayat 153. Allah bilang di surat 3 ayat 153, "Fa'asabakum ghammam bi ghammil likai la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asobakum." Dikasih kesedihan demi kesedihan supaya nggak sedih lagi. Kan begitu. Dikasih marah demi marah 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 supaya nggak marah-marah lagi. Tuh. Ya. Lama-lama kalau kita terbiasa marah, tahu marah, dan lama-lama kan kita tahu jadi caranya mengontrol marah. Yang nggak boleh itu mengikuti emosi itu. Ya, biar baal betul. Ya, tapi baalnya bukan baal karena nggak ada rasa ya, tapi baalnya baal karena punya ilmu, Bu. Kita itu jadi nggak marah karena punya ilmunya. Oh, ternyata marah nggak menyelesaikan masalah ya, kan begitu ya. Kan orang jadi tahu tuh. Cuma kalau hari ini orang, tapi ada orang juga yang memang tidak ngambil pelajaran apa-apanya. Banyak juga ya orang dikasih marah sekali, dua kali, tiga kali kok tetap aja nggak ngambil pelajaran, ada. Dan itu ada dalilnya juga di surat 9 ayat 126. Awala yarawna annahum yaftanuna fi kulli amim au marratan au marrataini wa summa la yatubuna wa lahum yazakkarun. Ada di surat 9 ayat 126. Dikasih ujian sekali, dua kali, jangankan tobat, Bu, mikir aja enggak. Ada yang kayak gitu ada. Tuh. Jadi ibu hari ini lagi diuji Allah supaya naik kelas. Caranya apa? Caranya ya dikasih, karena kelemahan ibu adalah emosi, berarti dihilangkan emosinya dengan dipancing-pancing terus tuh emosinya tuh. Ya kan? Pancing-pancing, pancing-pancing, lama-lama kan udahlah capek juga marah-marah kan, tapi ibu tahu mudah-mudahan menahan marahnya tuh karena ilmu, bukan karena baal tadi kan. Soalnya bisa jadi baal, orang bisa jadi dablek lah, kalau bahasa kasarnya jadi dablek, bodo amat lah nggak usah marah lagi. Tapi tidak marahnya karena dablek. Itu yang pertama ya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, yang namanya tantangan itu Allah memberikan tantangan betul sama kita. Ada satu ayat yang luar biasa yang hari ini menginspirasi Masjid Asa Indonesia. Masjid Asa, Asa itu artinya aktoris samawati wal ard. Ada di surat 55 ayat 33. Ya, di surat 55 ayat 33, surat Ar-Rahman ayat 33, Allah bilang gini, "Ya ma'syarul jinni wal insi, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu, la tangfuduna illa bisultan." Wahai jin dan manusia, kalau kamu bisa nembus ke langit dan nembus ke bumi, maka tembuslah, berkata Allah. Artinya ditantang kan? Atau Allah bilang, kamu tidak akan bisa tembus, la tangfuduna illa bisultan, kecuali dapat pertolongan Allah. Lah, Bu, berarti kesimpulannya, Bu, kita bisa nggak nembus ke langit dan bumi? Bisa kan, illa bisultan, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa nembus ke langit, nembus ke bumi kalau dapat pertolongan Allah. Termasuk Bu Hajah Endah Pintarsyah nih hari ini. Ibu bisa mengendalikan emosi ibu kalau dapat pertolongan Allah. Caranya apa? Ya makanya hari ini ditantang ibu dengan cara dikasih ujian, orang ngeselin sekali, ngeselin kedua kali, ngeselin tiga kali. Ibu mau nggak ngejar pertolongan Allah supaya ibu bisa mengontrol emosinya? Sehingga besoknya pas ibu buka lapak nggak terpengaruh sama orang-orang itu. Ya ibu lagi ditantang hari ini. Mau nggak, Bu, tuh? Mau nggak dapat pertolongan Allahnya, ya kan? Kapan sih pertolongan Allah itu datang? Nah, ada satu ayat yang luar biasa. Ini ayat tentang tahajud ya, Bu. Surat 17 ayat 79 sampai 80. Surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Ini kan surat tentang tahajud ya. Allah bilang, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka maqama mahmudah." Ya, di surat 17 ayat 79, di sebagian malam maka beribadahlah, sholat tahajudlah sebagai sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab asaka maqama mahmudah. Semoga engkau Allah memberikan makom yang lebih mulia lagi, naikin derajat, Bu. Di ayat 80-nya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang baik-baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang baik-baik.
Waj'alli min ladunka, dan jadikanlah aku dari sisimu sultanan nasira, pertolongan Allah yang besar. Jadi berikanlah aku sultannya Allah, pertolongannya Allah. Nah, jadi salah satu cara mendapatkan sultannya Allah itu bangun malam. Secara fisik, kalau mau dapat pertolongan Allah bangun malam. Rangkaiannya baca Quran, sholat tahajud, bersyukur, istighfar, bertasbih, sedekah subuh. Tuh ya, sholat fajar, sholat subuh. Itu rangkaiannya tuh. Jadi jangan tahajud doang ya, harus baca Quran. Tuh. Atau yang kedua, Bu, dikiaskan malam itu seakan-akan kita nggak ngerti apa-apa. Jadilah hamba yang nggak ngerti apa-apa, sehingga setiap ada masalah langsung bilang, ya Allah, aku nggak tahu apa-apa. Aku serahkan urusan orang yang sering masuk ke lapakku ini kepadamu, ya Allah. Ajarin saya bagaimana caranya menghadapi orang tersebut, ya kan? Malam itu kan ibaratnya, kiasannya kan kita nggak ngerti apa-apa, kan gelap, kita nggak tahu apa-apa. Disuruh bangun malam mendekat kepada Allah. Disuruh memposisikan diri kalau kita nggak ngerti apa-apa. Lalu setelah itu minta ke Allah. Itu loh maksudnya. Ya. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah, selalu posisikan diri kita nggak tahu apa-apa. Jangan merasa lebih tahu dari Allah. Selalu bilang, ya Allah, saya nggak tahu nih, ini orang kok masuk terus ke lapak saya nih. Ya Allah, saya serahkan kepadamu aja dah, biar engkau yang lebih paham gimana ngurusinnya. Ya udah, ibu berjuang untuk bersabar, berjuang untuk tidak marah-marah. Kenapa kok sikapnya kayak gitu? Kan Allah yang bilang sendiri kan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Salah satu ayatnya kan surat Al-Baqarah ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Eh Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Di ujung ayatnya di surat 2 ayat 216 Allah bilang, Allah lebih tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Nah, ini kita harus memposisikan di situ. Jadi kalau ada apa-apa jangan marah. Kalau marah kan kita merasa punya kuasa tuh di situ tuh. Ya, gitu ya Bu Endah ya. Mudah-mudahan Ibu bisa praktekin segitu banyak ayatnya. Kalau bingung ntar di rekamannya ditonton lagi. Mudah-mudahan Masya mudah-mudahan Allah. kekejar ayatnya ya. Mudah-mudahan kekejar ayatnya. Siap. Jazakallah khair Ustadz. Ya, Mudah-mudahan Allah. terjawab ya Bu Haja Endah ya. Insya Allah. Ini mah setiap kajiannya Meaningful Ways pasti hadir insya Allah lah pokoknya Insya ya. Kalau misalkan terlewat pun ada insya Allah di YouTube, cari aja Meaningful Ways ya. Oke, baik, izin Ustadz. Selanjutnya ada Bu Sri Mulyani ini dari Gorontalo. Mangga Monggo, Bu Sri Mulyani, silakan. Bu Sri. Taufik barakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ustadz, saya mau tanya Ya. mengenai keseharian kita. Kan Ustadz sudah bilang bahwa kita bekerja itu untuk Allah. Jangan maksudnya kita sudah merencanakan sesuatu dan semuanya kita jalani sesuai dengan petunjuk Allah. Begini Ustadz, kadang kita dari rumah gitu kan, kita misalnya salawat atau istighfar gitu. Tapi lama-lama pas sudah di mobil itu atau sudah ini, otaknya malah melenceng Ustadz. Oh, nanti ntar kalau ke kantor, sampai di kantor, saya mau ini ah. Akhirnya otak itu jadi rencana gitu loh. Oh, nanti begini-begini. Padahal harusnya kan kita berserah diri Ya. kepada Allah gitu loh apa yang terjadi. Tetapi kita kok saya seperti sudah merencanakan dulu. Oh, nanti pas rapat, nanti kalau ada begini-begini, oh saya mesti begini dong. Nanti begini dong. Jadi kayak apa ya, saya sudah berpikir suujon dulu, atau maksudnya sebenarnya bukan suujon, tapi saya mempersiapkan diri saya Ya. menghadapi misalnya ada serangan balik terhadap program kegiatan yang saya laksanakan gitu loh Ustaz. Sehingga Ya. saya jadi kayak mendahului Allah, atau tapi saya juga kan harus prepare gitu loh Ustaz, menghadapi ke depannya itu bagaimana kalau ketemu ini, apa yang akan dilaksanakan ini, nanti ada yang kantor atau bagaimana, atau Ya. ada yang tidak sesuai. Nah, Siap, sehingga siap. saya kemudian di mobil itu sudah bukannya salawat atau bukannya istighfar, tapi sudah nanti begini, nanti begini, nanti begini. Seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya Bu ya, perintah Allahnya kalau ibu sedang bertebaran di muka bumi ada di surat 62 ayat 9. Ya, di surat 62 ayat 9. Ya surat 62 ayat 10, maaf.
Wa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ardi wabtagu wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan ingatlah Allah banyak-banyak. Memang tugas utamanya ingat Allah, Bu. Ingat Allah. Dan mengingat Allah banyak-banyak itu, Bu, butuh kemauan yang kuat. Butuh tekad yang kuat. Ya, makanya Ibu tekad kuatnya mengingat Allah, tapi tiba-tiba ingat rencana kerja lagi kan, bla 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 bla, betul kan, Bu? Ya kan? Nah, makanya Allah mengingatkan di surat Toha ayat 115. Ya, Allah ceritakan tentang kisah Nabi Adam. Nabi Adam itu sudah dikasih nasihat, sudah diingetin. Tapi kenapa kok masih begitu juga lupa malah mendekat ke pohon? Karena dia tidak punya kemauan yang kuat. Ingat Allah saja butuh kemauan yang kuat loh, Bu. Kenapa? Karena otak kita kan selalu digeser kan. Setan itu kan bisik-bisik terus, Bu. Menggeser. Ibu ditakut-takutin sama setan. Asyaitonu yaidukumul faqra. Setan menakut-nakuti kurang persiapan lah, kurang rencana lah apa. Makanya ibu pas nyupir sambil mikirin nanti kalau dia gini saya mau gini, kalau dia begini saya gini kan, gitu. Tapi yang ibu rencanakan itu sebetulnya, Bu, yang ibu pikirkan itu adalah rencana. Seharusnya bukan dipikirin di jalan. Dipikirin pada saat persiapannya. Oh, nanti saya mau meeting apa? Rencananya begini, 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 begini. Nah, rencana ini yang sudah disusun, itu ibu tawakalkan kepada Allah, Bu. Kita kan memang harus nyusun rencana ya. Nggak mungkin nggak nyusun rencana. Allah bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ada di surah Al-Baqarah ayat 197. Surat 2 ayat 197. Allah bilang berbekallah kamu, tetapi bekal terbaik adalah takwa. Tuh. Jadi ibu kalau sudah berbekal, udah rencana, udah nggak usah dipikirin lagi, Bu. Bismillah. Saya sudah punya rencana A, B, C, D, sudah rencanain selesai. Nah, habis itu ibu tinggal istighfar, astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terus aja gitu, zikir aja. Karena kan ibu sudah merencanakan kan sebelumnya kan. Tuh. Makanya Allah bilang faiza azamta fatawakkal Allah. Kalau ibu sudah bermufakat dengan rencana ibu, tinggal tawakal saja kepada Allah. Tuh. Tinggal tawakal saja kepada Allah. Itu ada di surat 3 ayat 159. Tuh. Jadi memang betul, Bu. Jangan sampai ibu terganggu dengan pikiran-pikiran yang lain. Rencana tetap harus disusun. Begitu ibu sudah punya rencana, rencananya udah ibu pikirin, plan E begini, plan A begini, plan B begini, plan C begini. Ya, plan A nggak terjadi, plan B nggak jadi, plan C nggak terjadi juga, ya sudah. Terserah Allah nanti bagus yang mana, kan begitu. Ya, Bu. Yang penting rencana sudah disusun. Pada saat rencana sudah disusun, tawakallah kepada Allah. Selebihnya tinggal kita fokus, ingat Allah. Dan Allah bilang kan, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ibu pasti untung dijamin sama Allah. Kalau ibu lebih banyak ingat Allah daripada ingat rencana. Karena rencana itu kan goib ya. Nanti waktu orang ngomong apa? Saya pernah punya rencana begini, Bu. Punya rencana ya, kita meeting mau rencana A B C D terus kita persiapkan, oh nanti kalau dia ngomong begini kita ngomong begini 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 gitu ya. Ya. Tiba-tiba ya setelah kita sepakat terus tawakal kepada Allah pada hari H-nya, begitu ngedengar saya ngomong Pak begini-begini semua ayat Qur'annya begini-gini, terus dia bilang udahlah Ustadz Indra pokoknya terserah Ustadz aja dah, saya nggak pakai nanya-nanya macam-macam. Coba rencananya jadi nggak kepake semua, Bu, karena orangnya bilang Pak terserah Ustadz aja dah. Nah, berarti udah nggak perlu lagi jelasin macam-macam, bener nggak? Ya kan? Nah itulah, Bu, makanya eh, kita beruntung kalau ingat Allah banyak-banyak pasti beruntung. Nah itu dia, gitu ya Bu Sri ya. Jadi ibu memang harus punya kekuatan yang besar, kemauan yang kuat untuk terus ingat Allah. Tetap menyusun rencana yang sudah disusun nggak usah dipikir-pikir ulang. Udahlah, pokoknya rencana saya begini sudah selesai. Dah. Nanti kita lihat kenyataannya pada saat battle, pada saat ibu bertempur di meeting, apa yang terjadi? Dah, kita tawakalkanlah kepada Allah. Karena kita kan nggak tahu ya orang itu mau ngomong apa, mau nego apa, gitu. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu bisa nerima jawabannya. Kalau nanti bingung, diputar ulang lagi videonya. Kenapa kok diputar ulang lagi, Bu? Biar viewersnya banyak juga, ya kan? Sehingga Masya monetize Allah, nanti. Masya Allah. Baik, baik, baik. Jadi begitu ya, Bu Sri ya. Mudah-mudahan terjawab. Insya Allah ya. Kalau sudah direncanakan, tinggal tawakal tadi. Izin Ustadz, ini ada satu lagi mungkin Enggak, satu lagi. dari Kak Balkis. Ya, silakan. Kak Balkis dari Bekasi. Monggo, Kak Balkis. Iya, mohon izin bertanya. Tadi
tadi masih bersambung sama Bu Endah ya Ustadz. Enggak. Jadi tadi Ustadz kan bilang terbiasa semua itu biar nanti terbiasa gitu kan, baru Ya. nanti muncul rasa rasa yang capeknya udah gitu kan. Mm-mm. Nah itu bedanya terbiasa sama mati rasa itu apa Ustadz? Oke. Nah, ini menarik ini. Udah itu aja. Terima kasih. Ya. Ada orang yang terbiasa sama mati rasa. Kalau mati rasa berarti baca dulu di surat Al-Mutaffifin ya, surat 83 ayat 15. 14 atau 15 lah. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mati rasa itu kalau kita terbiasa melakukan sesuatu yang buruk, akhirnya hati jadi beku. Hati beku itu nggak punya sensitivitas. Ya, beda sama terbiasa. Terbiasa karena ilmu, terbiasa sama mati rasa. Kalau mati rasa itu Kak Balkis, ya, kita itu jadi nggak punya sensitivitas. Ada orang tersinggung, kita bodo amat. Dan kita nggak punya rasa tuh sama sekali tuh. Mati rasa sudah. Tapi kalau kita terbiasa karena ilmu, begitu ada orang yang tersinggung, kita akan merasa nih, wah dia nggak happy nih dengan omongan saya nih tuh. Gitu ya Kak Balkis. Itulah sensitivitasnya. Makanya Allah bilang untuk yang kita kejar itu bukan terbiasa jadi mati rasa, bukan. Terbiasa untuk menjadi takwa. Allah uji sedih demi sedih agar menjadi orang yang takwa. Kalau orang sudah takwa, sedih itu biasa. Ya. Jadi sedih itu biasa. Makanya orang yang takwa itu punya kemampuan namanya furqan. Ada di surat 8 ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan tuh wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa maka kamu punya kemampuan furqan, yaitu apa? Membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Orang mati rasa nggak bisa tahu lagi mana baik, mana buruk, bener nggak? Pokoknya semua dia hajar aja, orang mau tersinggung nggak peduli dia. Dan dia nggak tahu tuh dia ngomong baik, ngomong salah dia nggak tahu lagi. Tapi kalau orang takwa, dia tahu persis ini omongan ini kalau saya sampaikan orang ini tersinggung. Orang ini tersinggung apa enggak gitu. Jadi beda antara mati rasa sama terbiasa. Nah, terbiasa yang kita kejar adalah terbiasa untuk level takwa. Kalau orang sudah takwa Kak Balkis ya, dihina orang biasa aja. Orang kalau sudah takwa punya duit biasa aja, nggak punya duit biasa aja. Meskipun semuanya butuh duit, tuh, ya kan? Tapi biasa saja, gitu ya Kak Balkis ya. Dan ini memang area-area tipis ya. Ini kalau nggak peka, nggak pakai ilmu, bingung bedainnya antara terbiasa sama mati rasa. Ini terbiasa, ini bingung sekali nanti memang. Tuh, makanya harus harus kita bersikapnya tuh harus pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, menyikapi orang yang ngatain pakai ilmu, menyikapi orang yang nggak suka dengan ilmu, itu kita nggak akan mati rasa. Tapi munculnya ketakwaan, insya Allah. Gitu. Jadi terbiasaan karena terbiasanya itu muncul karena ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terjawab Kak Balkis, terjawab ya insya Allah ya. Mudah-mudahan entah itu terbias apa yang tadinya mungkin ada yang di sini atau di luar sana lah ya, yang mati rasa menjadi terbiasa dengan ilmu, dengan majelis ilmu, jadi akhirnya kita lebih peka lagi gitu ya terhadap respon sesuatu. Izin Ustadz dan ayah bunda semua, ini karena berhubung waktu yang sudah terbatas, mohon izin ayah bunda semua ya yang sudah bertanya maupun di raise hand ataupun di kolom chat yang belum bisa saya sampaikan atau belum bisa saya beri kesempatan, mohon maaf karena memang mengingat waktu sudah menunjukkan di 21.22 ya. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bertemu dengan Ustadz Indra, kita sharing bareng dan mudah-mudahan Allah terus bimbing kita ke dalam istiqomah ke dalam istiqomahan untuk terus belajar dan menuntut ilmu sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan kita juga tergolong jadi orang-orang yang tadi kalau disebutkan sama Ustadz Indra itu yang dapat rahmatnya Allah sehingga masuk
di jannahnya kelak insya Allah. Nah, izin ayah bunda semua, kalau boleh Rifki simpulkan dari pertemuan pada malam hari ini supaya produktif, kita segala bentuk aktivitas kerjaan yang dilakukan itu harus dianggapnya ibadah tadi ya kata Ustadz Indra, dan tentunya bersandar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi 3 hal ya. Produktif itu harus adalah tabatal tabdila katanya, harus bisa bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Terus yang kedua menjadi cara mendekat diri kepada Allah dan menjadi rasa syukur. Untuk itu izin untuk kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Ustadz Indra dan ayah bunda semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajiannya Ustadz Indra di Selasa depan, dan besok kita akan belajar lagi bersama Bunda Ambar. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Rifki mewakili teman-teman Meaningful Ways. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam barzakh yang indah sesurga. Recording stopped.